Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwiwaloyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang penerapan fungsi linier pada analisis subsidi per unit barang. Kita lihat bagaimana pengaruh subsidi terhadap perilaku penjual dan pembeli. Subsidi ini pengaruhnya sebalikan dari pajak. Kalau pajak itu akibat ada pajak, itu harga barang naik. Kalau ini tidak, harga barang turun. Ya, harga barang turun. Jadi supply nanti menyesuaikan harganya, sedangkan demand-nya tetap. Baik ya. Jadi harganya diturunkan dari yang semula P menjadi P dikurangi S. Kalau besarnya subsidi per unit barang itu sebesar S. Sedangkan demand-nya itu tetap, demand tetap ya. Secara grafis bisa dianalisis seperti ini ya. Pertama kita gambarkan dulu ya, sumbu mendatarnya Q, sumbu tegaknya P. Kita gambarkan demand, ini D, demand. Terus supply, kita gambarkan kurva supply. Titik temu supply dan demand namanya disebut equilibrium. E0, equilibrium dengan harga P0, jumlah barangnya Q0. Oke. Akibat ada subsidi sebesar S, ya sebesar S, maka supply-nya nanti turun sebesar S. Digambar sejajar dengan supply yang lama, tapi turun sebesar S. Ini supply yang baru. Oke. Harapannya mestinya harga kalau semula P0 harganya ada subsidi sebesar S, ya harapannya harga yang baru adalah P0 dikurangi S. Tetapi di pasar tidak demikian. Di pasar yang dijumpai adalah di equilibrium. Yang ini P1 harganya jumlah barangnya Q1. Ya, equilibrium yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa jadi tidak sama harga setelah subsidi itu harga yang di pasar PS bukan P0 min S. Ya, bukan P0 min S. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi itu bukan hanya dinikmati oleh konsumen, tapi juga dinikmati oleh produsen. Ya. Besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah kotak ini ya, persegi panjang warna ini ya. Selisih harga lama terhadap harga baru, ya ini panjangnya sebesar Q1. Jadi hasil kali P1 kurangi P0 kali Q1. Per unit barang, konsumen menikmati subsidi P0 dikurangi P1. Ya, per unit barangnya. Sedangkan produsen menikmati sebesar ya segi 4 warna kuning. Ya, selisih subsidinya terhadap subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Sedangkan pemerintah harus menyediakan subsidi gabungan ini ya, penjumlahan subsidi yang dinikmati oleh konsumen ditambah subsidi yang dinikmati oleh produsen, atau besarnya subsidi per unit dikalikan jumlah barang yang ditransaksikan sebesar Q1. Ya, S kali Q1. Oke, secara matematis bisa dianalisis sebegini ya, secara matematis. Oke, ide-nya, demand-nya tetap. Ya, karena kita masih analisis linear, AP tambah B tetap. Oke. Supply nanti menyesuaikan, ya linear ini ya, QS sama dengan CP ditambah D. Nah, penyesuaiannya bagaimana kalau ada subsidi? Ya, kurvanya tadi kan bergeser dari QS menjadi QS bintang. Oke, cara penyesuaiannya ya, cara pertama, kalau bentuknya supply-nya itu Q sama dengan fungsi dari P, fungsi yang baru adalah fungsi yang lama tetapi P-nya diganti dengan P ditambah S. Ya, diganti P ditambah S subsidi. Oke. Kalau bentuknya P sama dengan fungsi dari Q, supply-nya ya penawarannya, penawaran yang baru adalah fungsi yang lama dikurangi S. Fungsi yang lama dikurangi S. Oke. Keseimbangan sebelum subsidi
atau E0 diperoleh dengan menyamakan supply sama dengan demand. Keseimbangan yang baru dengan menyamakan supply yang baru dengan demand. Oke. Besarnya subsidi per unit yang dinikmati konsumen adalah selisih harga lama terhadap harga baru. Besarnya subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah besarnya subsidi dikurangi subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Oke. Sebagai ilustrasi, ya, bagaimana membuat penawaran fungsi penawaran setelah ada subsidi. Misalnya, penawarannya adalah QS sama dengan 2P kurangi 30. Subsidi per unitnya 5. Bagaimana fungsi penawarannya? Ya. Cara pertama, tadi karena bentuknya Q sama dengan, ini Q sama dengan ya, P-nya nanti diganti dengan P ditambah S. Ini P-nya itu diganti dengan S. Dengan demikian, ini ya 2 kali P-nya diganti. P ditambah S, S-nya 5. P tambah 5 dikurangi 30. Sama dengan 2P plus 10 min 30 atau 2P min 20. Cara kedua, kita ubah dulu fungsi penawaran dari menjadi fungsi inverse. Dari Q sama dengan menjadi P sama dengan. Namanya fungsi inverse atau kebalikan. Oke, fungsi yang lama adalah Q sama dengan 2P dikurangi 30. Berarti 2P sama dengan Q plus 10, plus 30. Berarti P-nya sama dengan bagi 2. Q bagi 2 setengah Q, 30 bagi 2, 15. Jadi fungsi yang baru nanti diperoleh dari sini ya. Fungsi yang baru tinggal mengurangi dengan S. Fungsi yang baru dikurangi S. Fungsi lama dikurangi S. Berarti fungsi lamanya setengah Q tambah 15 kurangi S 5. Berarti setengah Q tambah 10. Dibalikkan menjadi Q sama dengan. Berarti setengah Q sama dengan P karena ini plus 10. Ya, ini plus 10 menjadi min. Nah, di sini jadi min 10. Berarti Q-nya kali 2 ya. 2P kali 2, 20. Sama dengan cara pertama. Ya, sama dengan cara pertama. Oke, ilustrasi yang kedua. Diketahui fungsi penawaran adalah QS sama dengan 4P kurangi 20. Subsidinya 3. Fungsi yang baru bagaimana? Cara pertama. Oke, ganti P-nya dengan P ditambah S. Berarti QS yang baru sama dengan 4. P-nya diganti. P ditambah S. S-nya 3. P tambah 3. Kurangi 20. Jadi sama dengan 4P 12 min 20. Jadi 4P kurangi 8. Oke. Kurangi 8 ya. Cara yang kedua. Ubah dulu menjadi fungsi inverse. Q sama dengan 4P dikurangi 20. Berarti 4P sama dengan Q plus 20. P berarti dibagi 4. Bagi 4 ya, berarti seperempat Q, 0,25 Q, 20 bagi 4, 20. Oke, fungsi yang baru, pajak yang, fungsi subsidi penawaran dengan setelah subsidi atau fungsi penawaran yang baru, berarti fungsi yang lama kurangi S. Jadi tinggi kurangi S berarti 0,25 Q plus 5 kurangi S-nya 3. Jadi 0,25 Q plus 2. Oke, kita balikkan lagi menjadi Q sama dengan. Berarti 0,25 Q sama dengan, karena ini plus 2 ke sini jadi min 2. Ya, Q-nya kalikan 4 ya. Ini kali 4, Q kali 4, 4P min 2 kali 4 min 8. Sama persis dengan cara yang pertama. Oke. Oke. Ilustrasi ketiga. PS sama dengan supply ya ini 3Q ditambah 20. Kalau subsidinya 6, bagaimana fungsi penawaran setelah subsidi? Ingat, karena bentuknya P sama dengan tinggal lihat fungsi lama dikurangi S. Fungsi yang lama P sama dengan 3Q plus 20. Dikurangi S, dikurangi 6. Jadi fungsi yang baru adalah 3Q, 20 kurangi 6, 14. Mudah ya?
Oke, sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya contohnya kalau terhadap keseimbangan pasar. Oke. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang sebagai berikut. QD demand ini ya, 180 kurangi 3P. Supply-nya 2P dikurangi 30. Pemerintah memberikan subsidi per unit barang yang ditransaksikan sebesar S sama dengan 5 per unit barang ya. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Ingat, keseimbangan equilibrium dicapai dengan menyamakan supply dengan demand. Supply-nya 2P min 30. Supply. Sama dengan demand-nya 180 kurangi 3P. P dengan P dikelompokkan. Berarti 5P. 180 tambah 30, 210. Jadi 5P sama dengan 210. Berarti P-nya 210 bagi 5, dapatnya 32. Bagaimana mencari Q? Q boleh dihitung dari demand maupun dari supply. Dua-duanya sama. Misalnya dari demand, berarti Q sama dengan 180 dikurangi 3 kali P. P-nya 42. 180 kurangi 3 kali 42, dapatnya 54. Oke. Yang kedua, misalnya diketahui ya tadi ya, tentukan fungsi penawaran setelah ada subsidi. Ingat, fungsi yang lama Q sama dengan, bentuknya Q sama dengan ya. Cara pertama, ganti P-nya dengan P ditambah S. Berarti P-nya diganti P ditambah S. 2P min 30. P-nya diganti. P ditambah S-nya 5. 2 kali P, 2P. 2 kali 10, ya 2 kali 5, 10. Kurangi 30. Jadi 2P min 20. Ya. Cara kedua, kita buat jadi fungsi inverse-nya. Q sama dengan 2P min 30. Supply ya. Dari supply ini, supply. Ini supply. Oke, jadikan 2P sama dengan Q plus 30. P berarti sama dengan setengah Q plus 15. Pajak yang setelah ada subsidi berarti fungsi penawaran yang baru, fungsi lama dikurangi S. Setengah Q ditambah 15 dikurangi S-nya 5. Ya, dikurangi 5. Jadi setengah Q plus 10. Balikan menjadi Q sama dengan setengah Q berarti sama dengan P dikurangi 10 berarti Q-nya kali 2. Ya, setengah Q kali 2 Q, P kali 2 2P min 10 kali 2 min 20. Sama persis dengan ketika ini cara pertama ya. Mana saja yang diperlukan sama saja. Pertanyaan ketiga, tentukan equilibrium yang baru. Equilibrium baru dengan menyamakan fungsi penawaran yang baru, ini yang baru tadi diperoleh dengan demand. Jadi 2P min 20 sama dengan demand-nya 180 dikurangi 3P. P dengan P dikelompokkan. Jadi 5P, jadi 180 tambah 20, 200. Jadi P-nya 200 per 5 adalah 40. Dengan demikian Q1 kalau menggunakan demand, berarti 180 kurangi 3 kali P-nya 40. Jadi 120 kurangi 180 kurangi 120 dapatnya 60. Baik, hitung besarnya subsidi per unit barang dan total subsidi yang dinamati oleh konsumen. Kita rangkum hasil hitungan sebelumnya. Ini adalah P0-nya 42, Q0-nya 54, P1 40, Q1-nya 60. Oke. Subsidi per unit barang yang dinikmati oleh konsumen adalah selisih ya, harga lama terhadap harga baru. Harga lama 42, harga baru 40. Jadi selisihnya 2. Jadi subsidi per unit yang dinikmati konsumen 2. Total subsidi yang dinikmati konsumen adalah subsidi per unit dikali Q-nya, Q yang ditransaksikan Q1 di 2 kali 60. Oke, hitung besarnya subsidi per unit barang dan total subsidi yang dinikmati oleh produsen. Adalah selisih kalau per unitnya ya, selisih subsidi terhadap subsidi yang dinikmati konsumen. Subsidi yang diberikan pemerintah 5, yang dinikmati konsumen 2. Di 5 kurangi 2 itu 3 per unit barangnya. Total subsidi yang dinikmati produsen berarti subsidi per unit dikali
jumlah barang yang ditransaksikan atau Q1 3 kali 60 di 180. Hitung besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah, ya subsidi per unitnya kali yang ditransaksikan. Subsidi per unit 5, yang ditransaksikan 60, jadi yang harus dikeluarkan pemerintah adalah 300. Itu sama saja total subsidi yang dinikmati konsumen ditambah total subsidi yang dinikmati oleh produsen. Oke. Bagaimana menggambar grafiknya? Nah, kita gambar dulu salib ya. Kita hasilnya kita rangkum dulu ya yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, ini demand-nya, supply yang baru. Oke, equilibrium-nya diperoleh seperti ini tadi ya. P0, Q0, P1, Q1 diperoleh ya. Baik, kita gambarkan salib sumbu P dan Q. Yang mendatar Q, yang vertikal P. Oke, kita gambarkan demand. Ini demand. Nih, perhatikan gambar demand. Oke. Seandainya P-nya 0, ini P-nya 0. Berarti demand-nya Q-nya sama dengan 180 dikurangi 3 kali 0. 180. Kita gambarkan di sini 180. P0. Q 180. Ini 180. Oke, 180. Dibalik. Q-nya 0. Berarti kalau Q-nya 0, P-nya 180 dibagi 3. Q 0. P-nya 180 bagi 3, 60. Kita gambar titik ini 60. Ya, 60. 60 dan 180 dihubungkan dengan garis namanya demand. Oke, sekarang menggambar supply. Menggambar supply ini, gambar ini, supply ya. Seandainya Q-nya 0, Q-nya 0 berarti P-nya adalah 30 bagi 2, 15. 60 sini kira-kira 15. Ini 15, ini ya. Oke, 15. Oke. Sekarang apa namanya? Equilibriumnya P-nya 42, Q-nya 54. Saya gambarkan. Equilibrium. Ya, P-nya 42, Q-nya 54. 15 dengan E0 hubungkan dengan garis namanya disebut supply. Ya, ini supply. Oke. Sekarang ada subsidi sebesar 5. Berarti tadinya 15, ada subsidi 5 turun jadi 10. Ya, dari angka 10 ini, dari 10 ini kita tarik garis sejajar atau paralel dengan S yang lama, namanya S yang baru. Ya, ini S yang baru. Berarti ini titik temunya ini supply yang baru dengan demand namanya equilibrium yang baru. E1. P-nya 40, Q-nya 60 ya. 40 60. Baik, subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah selisih harga baru, harga lama, harga baru 42, 40. Ini namanya subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah selisihnya subsidi yang disediakan dan subsidi yang dinikmati oleh konsumen ya. Nih, subsidi yang harus disediakan pemerintah adalah jumlah atau total subsidi yang dikeluarkan dinikmati konsumen ditambah subsidi yang dinikmati oleh produsen. Oke. Contoh lagi ya, contoh lagi. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang diketahui sebagai berikut. Ya, demand-nya P sama dengan 270 kurangi 4Q dan supply-nya adalah 3Q tambah 60. Pemerintah memberikan subsidi per unit barang yang ditransaksikan sebesar S sama dengan 14. Oke. Ya. Nah, pertama, tentukan harga dan jumlah barang dalam keseimbangan sebelum subsidi. Ingat, equilibrium, ya, keseimbangan. Equilibrium dicapai dengan menyamakan supply dan demand. Supply-nya 2Q plus 60, demand-nya 270 dikurangi 4Q. Q dengan Q digabung ya, dikelompokkan sendiri. Jadi 6Q 270 kurangi 60 jadi 210. 6Q 210 berarti Q-nya 210 per 6 atau 35. Oke. P-nya boleh pakai yang demand, boleh pakai yang supply. P0-nya berarti kalau pakai demand 270 dikurangi 4 kali
35. Jadi dapat 130. Ya, 130. Oke, berarti keseimbangan harga 130, Q-nya 35. Tentukan fungsi penawaran setelah ada subsidi. Ingat, karena P-nya suplainya berbentuk P sama dengan nah ya. Berarti suplai yang baru adalah PS dikurangi S. Yang PS-nya 2Q plus 60 dikurangi S dikurangi 18. 60 kurangi 18 itu 42. Jadi suplai yang baru adalah 2Q ditambah 42. Baik. Equilibrium setelah ada subsidi. Dicari dengan bagaimana tadi? Menyamakan suplai yang baru dengan demand. Ini suplai yang baru. Ya, suplai yang baru, demand-nya ya disamakan. Berarti 2Q plus 42 sama dengan 270 dikurangi 4Q. Q dengan Q digabung. 2Q plus 4Q sama dengan 270 dikurangi 42. Berarti 6Q sama dengan 228. Ya, Q-nya berarti 228 dibagi 6 38. P-nya berarti kalau pakai demand ya, 270 dikurangi 4 kali P. 4 kali 38. Jadi 210 kurangi 152 sama dengan 118. Baik. Ya, kita lihat bagaimana menghitung subsidi per unit yang dinikmati oleh produsen konsumen. Kita gabung dulu, kita catat lagi, diingatkan lagi equilibriumnya yang lama dan baru. Subsidi per unit barang yang dinikmati konsumen adalah selisih harga lama terhadap harga baru. Harga lama 130, harga baru 118. Jadi selisihnya 12. Jadi per unit barang konsumen menikmati subsidi sebesar 12 dari 18 subsidi yang disediakan pemerintah. Total subsidi yang dinikmati konsumen berarti ya subsidi per unit kali Q1. Q1-nya 38. Berarti 12 kali 38, 456. Hitung besarnya subsidi yang per unit yang dinikmati oleh produsen. Ya, yang dinikmati oleh produsen berarti selisih subsidi yang disediakan pemerintah dikurangi subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Per unit barangnya adalah berarti subsidinya 18, yang dinikmati oleh konsumen 12, jadi produsen menikmati subsidi sebesar 6 per unit barang. Total subsidi yang dinikmati produsen berarti subsidi per unit barang kali Q1. Q1-nya 38, 6 kali 38, jadi 228. Dengan demikian, besarnya subsidi yang disediakan pemerintah adalah subsidi per unit 18 kali Q-nya 38 atau 456 yang subsidi yang dinikmati konsumen ditambah total subsidi yang dinikmati produsen 228 atau 684. Oke. Bagaimana menggambar grafiknya? Kita ringkas ya, kita catat lagi poin-poin pentingnya tadi. Ini keseimbangan pasarnya. Ya, ini fungsi permintaan, penawaran yang lama dan penawaran yang baru. Oke, cara menggambarnya kita gambarkan dulu salib sumbunya Q dan P. Q-nya mendatar, P-nya vertikal. Kita gambarkan demand. Ingat demand ini. Kalau Q-nya 0, Q 0, Q 0, berarti P-nya 270. Q 0, P-nya 270, ini 270. Iya, dibalik kalau sekarang. Sorry. Kalau P-nya 0, P0 berarti Q-nya 270 bagi 4. 67 ya. Jadi P0 berarti Q-nya 67,5. Dibalik sekarang Q-nya 0. Q 0, 0 ya. P-nya berarti 270 kurangi 0, 270. Dua titik ini digabungkan dengan garis. 270 dengan 67,5. Hubungan dengan garis namanya demand. Sekarang gambar supply. Mana supply ini ya? Oke, supply. Kalau Q-nya 0, Q-nya 0. Q0, Q-nya 0 ya. P-nya berarti 0 tambah 60, 60. Oke. Equilibrium yang baru itu adalah P0-nya 130, Q0-nya 35. P 130. 130 di sini ya tengah-tengahnya.
Ini 130. Q-nya 35, ini 35. Hubungkan 60 dengan E0, namanya supply. Ya, namanya supply. Oke, sekarang ada subsidi sebesar 18. Berarti harganya turun nanti dari 60 kurangi 18. 60 kurangi 18 itu dapat 42. 42. Kita gambarkan grafik supply yang baru mulai dari 42 sejajar dengan ini. Ya, sejajar dengan ini namanya supply yang baru. Ketemu equilibrium yang baru, titik yang baru ini, ya, titik E1. Equilibrium yang baru. Jadi P-nya 118, Q-nya 38. Oke. Bagaimana gambar subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Ini subsidi yang dinikmati konsumen. Ini subsidi yang dinikmati oleh produsen. Oke, gampang ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke. Salam sukses mulia. Terima kasih.